Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang melimpah kepada kita sekalian, dari nikmat diwujudkannya kita nikmat sehat jasmani dan rohani kita, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam kegiatan dan insyaallah banyak sekali memberikan manfaat buat kita sekalian. Ini bersama-sama bertolak ilmi kita membahas kitab Wasiyatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya kita berharap kegiatan ini kita bisa laksanakan secara istiqomah dan kita senantiasa memberikan limpahan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para keluarga, para pengikutnya, dan semoga tercurah pula kepada kita sekalian umatnya. Dan kita semuanya berharap kelak di yaumil akhirah akan mendapatkan syafaat dan rahmat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu jamaah sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang Wasiyatul Mustafa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali la yaqbalullahu salatan bila wudu'i wala sadaqatin minal haram. Wahai Ali, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salatnya seseorang bila wudu'i, dengan tanpa berwudu, dan tidak pula menerima salatnya seseorang dari hasil yang haram, dari sesuatu yang diambil, didapat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dengan tanpa wudu pastilah, nah, wudu itu termasuk ke dalam syarat salat. Sebelum sholat wajib punya wudu terlebih dahulu. Yang kedua adalah sedekah dari sesuatu yang haram. Tidak boleh, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih membahas perkara-perkara yang haram. Ya Ali la yazal mu'minu fi ziyadatin fi dinihi ma lam ya'kul al-haram.
orang yang pisah, yang menjauhi ulama, maka hatinya akan mati dan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman itu selayaknya menjadi orang yang senantiasa keimanannya bertambah kepada Allah. Kualitas keimanannya bertambah, kualitas keislamannya bertambah, ibadahnya bertambah, dalam urusan agamanya bertambah. Jadi seorang mukmin itu ada seperti itu, naik terus, tidak ada kata turun, naik terus. Tapi yang ada nambah, bukan berkurang. Nah, dan kita harus punya keinginan selaku orang yang beriman itu adalah untuk senantiasa menaikkan kualitas keimanan kita. Jadi menaikkan keimanan itu kepengen, jangan nggak kepengen. Nah, karena kepengen, maka kita harus tahu dan harus mempelajari orang-orang yang kualitas imannya itu sudah di atas. Orang-orang yang kualitas iman kepada Allahnya sudah benar-benar di atas rata-rata orang-orang keumuman. Maka kita belajar kepada ulama, maka kita belajar kepada para kiai, belajar kepada ustadz yang tentunya punya syarat yang jelas, hubungan yang jelas kepada guru-guru dari Muntasyir sampai kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak ada kaitan silsilah keilmuan, ya terputus. Karena terputus, jadi ada silaturahmi itu terputus pula. Maka tidak ada pertanggungjawaban dari seorang guru. Nah, jadi orang beriman itu semestinya seperti itu. Pengennya ditaat, agamanya, pengetahuan keagamannya harus mengkaji dan mengkaji hingga sampai meningkat terus. Nah, ini tidak akan bisa diraih, ini tidak akan bisa dicapai oleh seorang beriman, orang yang mukmin, tatkala masih memakan perkara yang haram. Nah, maka karena semacam ini dan karena ini menjadi sebuah syarat, barang siapa yang pengen agamanya bertambah, barang siapa yang pengen kualitas keimanannya bertambah dan islamannya bertambah, ibadahnya ditingkatkan, maka hal yang paling pertama dilakukan adalah jangan memakan dari hasil atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan sendirinya akan naik. Ini dengan sendirinya. Jadi meninggalkan perkara yang haram dengan sendirinya dia ada sebuah semangat untuk melakukan ibadah. Dengan sendirinya ada sebuah semangat untuk mengkaji ilmu agama yang lebih dalam. Wa man faraqal ulama, dan kemudian barang siapa yang memisahkan diri, menjauhi ulama, maka hatinya akan mati. Hatinya akan mati. Maka hatinya akan mati. Dan kalau hatinya akan mati bagaimana? Ya hati mati saja mati. Orang mati itu tidak bisa melakukan apapun, disuruh apapun tidak bisa. Diinstruksikan seperti apapun tidak bisa. Dinasehati kayak apapun yang gak bakalan bisa. Lalu ini karena mati. Sebabnya memisahkan diri dari ulama, menjadi ulama. Wa amiyal ta'atillah. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjadi ulama pasti menjadi orang yang buta
dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat kepada Allahnya buta, ya nggak bisa. Artinya begini, kalau kita menginginkan hati ini selalu bersih, tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada keburukan-keburukan, tidak ada sombong, tidak ada musuh, tidak ada iri, tidak ada riya, tidak ada penyakit-penyakit hati yang lain, maka jangan pernah kita meninggalkan ulama. Kalau meninggalkan ulama, hati mati. Kalau hati mati, tidak bisa melihat kebenaran. Kalau tidak bisa melihat kebenaran, ya pasti secara otomatis dalam urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala buta. Kalau buta bagaimana? Ya orang buta bagaimana kalau jalan? Yang harus dituntun sama orang lain. Kenapa? Karena yang tahu tentang hati dan yang tahu tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ulama. Karena yang tahu adalah ulama, pengen hatinya bersih, deketi ulama. Pengen hatinya selamat, deketi ulama. Belajar sama ulama. Pengen supaya taat kepada Allah dan selalu bertambah, meningkat dan benar, deketi ulama. Menjauh ya tambah jauh, tambah mati, tambah jauh, tambah tidak tahu arah kemana. Maka di sini peran ulama sangat begitu penting. Apalagi di tengah-tengah globalisasi sekarang ini, banyak orang-orang zaman sekarang itu nggak paham mana ulama dan mana ulama. Ada ulama, ada ulama. Sebab ulama ya benar-benar orang yang alim. Tapi kalau ulama, orang yang pengen dianggap menjadi ulama. Kita harus tahu mana ulama, mana orang yang pengen dianggap ulama. Carilah ulama yang bisa membimbing wajib kita, yang bisa membimbing diri kita untuk bisa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi yang bisa takut kepada Allah itu ya ulama. Yang bukan ulama tidak bisa susah untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang bisa menunjukkan seseorang bisa khasyah, yang bisa merasa takut kepada Allah, yang menunjukkan kepada kebenaran adalah ulama. Maka ya jangan jauh-jauh dari ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu man qara'al Qur'an wa lam yuhilla halalahu wa lam yuharrim halalahu kana minal ladina nabadhu kitaballahi wara'al zuhuri. Wahai Ali, barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia tidak menghalalkan sesuatu yang halal dari Al-Quran dan tidak mengharapkan sesuatu yang haram dari Al-Quran, maka dia ini adalah orang yang melemparkan kitab Al-Quran di belakang punggung mereka. Jadi Al-Quran ya, punya dengan maknanya, mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Laksanakanlah sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau baca Quran kemudian yang halal tidak dihalalkan, yang haram tidak diharamkan, itu sama saja seperti orang yang melempar Al-Quran di belakang punggungnya. Jadi kayak gak ada maknanya, kayak gak ada harganya. Dilempar ke belakang punggung, berarti kayak gak ada harganya. Padahal yang namanya Al-Quran itu seharusnya menjadi betul-betul pedoman bagi setiap muslim. Namanya pedoman itu ya pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kalau misalnya
akan kita kaitkan dengan bagaimana kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Banyak sekali pahala, apalagi yang mengartikan, yang memahami Al-Quran dan yang melaksanakan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Kata Kanjeng Nabi, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin aqulu alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Ini keistimewaannya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Al-Quran, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Satu huruf mendapatkan satu kebaikan. Tapi dari satu kebaikan ini kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Satu kebaikan dikali 10 kebaikan dalam satu huruf. Dan kata Nabi, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf, tetapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya ketika membaca alif lam mim itu adalah 3 huruf. Dan ketika 3 huruf dikali 10 berarti artinya mendapatkan 30 kebaikan. Dari baca alif lam mim saja mendapatkan 30 kebaikan. Ini baru alif lam mimnya saja. Bagaimana kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim itu ada berapa huruf? 13. Coba dihitung benar ya. 19. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Dari 19 huruf dikali 10 190 kebaikan. Bagaimana ketika membaca Al-Fatihah sampai selesai? Bagaimana membaca Al-Baqarah sampai selesai? Apalagi sampai khatmil Al-Quran sampai selesai itu. Berapa kebaikan yang didapat dari membaca Al-Quran? Ini sebuah keistimewaan bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang heran itu, yang aneh itu, umat Islam yang seolah-olah tidak peduli terhadap kitab suci. Terhadap Al-Quran itu kayak tidak peduli. Zaman sekarang itu banyak, gak bisa ngaji, gak bisa baca Al-Quran, biasa-biasa saja, gak malu, gak apa. Itu umum, sudah umum ya. Itu gak yang tua, gak yang muda, gak yang anak-anak, itu sudah mulai umum. Nah ini harusnya kan ada sebuah kepedulian, sampai diiming-imingi ning Gusti Allah, diiming-imingi ning Kanjeng Nabi oleh pirang-pirang ganjaran masih makanya itu nafsu di situ. Di antara peran nafsu manusia itu malas untuk melakukan sesuatu, itu ya malas, nggak mau, yang baik-baik nggak mau, nafsu. Nah ini membaca Al-Quran itu begitu luar biasa. Banyak sekali pahala, banyak sekali kebaikan yang didapat oleh sang pembaca. Apalagi kalau misalkan bukan hanya membaca secara zahir saja, tetapi memaknai, memahami, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di sini dijelaskan walam yahillah halalahu walam yuharrim haramahu. Kalau misalkan tidak mengharamkan sesuatu yang halal di dalam Al-Quran, dan kalau tidak mengharamkan sesuatu yang haram di dalam Al-Quran, dia itu seperti orang yang melempar kitab suci di belakangnya, dilempar tanpa makna, artinya gak punya arti sama sekali. Beli mancing tekan hati, beli mancing tekan pikiran, apalagi tekan aktualisasi. Dan ini juga banyak
misalkan tidak masuk di dalam diri kita, ya niscaya ya bisa mengkafirkan orang, bisa menyalahkan orang Islam yang lain. Kenapa? Karena terjerumus ke dalam pemahaman yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kenapa salah? Gak belajar sama ulama, belajar ini Google bukan itu. Nah, kalau ulama tahu, apalagi kalau metodologi mempelajari Al-Quran itu kan banyak sekali. Ada sebab nuzul, sebab turunnya Al-Quran ini ada kaitannya. Kalau tidak memahami asbabun nuzul maka bisa salah kaprah. Cerita zaman dahulu kemudian diaktualisasikan dalam zaman sekarang, disamakan dengan zaman sekarang, ya bisa salah kaprah. Akhirnya mengkafirkan orang Islam lagi. Padahal orang Islam di dalam hatinya ada syahadat, bersaksi kepada Allah sebagai Tuhannya dan bersaksi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi Quran itu tidak kayak qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu cara membaca Al-Quran itu ada 7 macam cara yang berbeda-beda antara satu imam yang satu dengan imam yang lainnya, berbeda-beda. Ada hafiz yang biasa dipelajari oleh masyarakat Indonesia, Imam Waras, Imam Ibnu Katsir, Imam Abu Amr dan lain sebagainya. Itu ada 7. Kita imam hafiz saja kadang-kadang masih mewaras, ada ciri khasnya. Wadduha dibacanya wadduha, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Alam yajidka yatiman fa'awi wan najmi idza hawi ma dhalla sahibukum wa ma ghawi wa ma yantiqu 'anil hawi in huwa illa wahyun yuhi 'allamahu shadidul quwi dzu mirratin fastawi. Itu Imam Waras membaca seperti itu. Jangan-jangan orang yang nggak paham baca begitu malah disalahkan, padahal benar. Itu ada sejarahnya seperti itu. Nanti melihat beberapa bangsa atau kabilah Arab itu kan secara lughat berbeda-beda. Nah, ketika berbeda-beda itu semua disahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan ketika disahkan itu artinya dibawa kepada membaca Al-Quran ketika di sholat sah, apa-apa. Dari Ibnu Katsir, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu banyak sekali hazarah membaca Al-Quran saja banyak sekali. Ulama yang memahami tentang qiraat sab'ah sudah mulai sedikit sekali, mulai terkikis dan terkikis. Mudah-mudahan orang yang ulama-ulama yang konsen di Al-Quran dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kader-kader Al-Quran yang lebih banyak lagi. Nah ini membaca Al-Quran ya, membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qala alaihi salatu wassalam, man jalasa indal alim sa'ataini aw akala ma'ahu lughmatain
sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allah ta'ala jannatain kulla jannatin mithlud dunya marratain. Jare Kanjeng Nabi sapane wong kang jagung bareng karo wong kang alim, jagung bareng karo wong kang alim, karo kiai rong jambai, atau makan bareng sama orang alim rong puluh baik, atau mendengarkan dari orang alim 2 kalimat saja, atau berjalan bersamanya dua langkah saja, maka orang-orang yang semacam itu yang tadi disebutkan Allah Ta'ala jannataini, Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut jannataini 2 surga. Ya kan, 2 surga. Bintang-bintang itu siji loro surga. Apa cuman kamu lama jago bareng karo ulama rong jam, atau mangan bareng karo ulama, atau ngrungokaken rong kalimat kang pedusing usapane ulama, atau mlaku bareng karo ulama rong langkah. Bayangkan, ini positioning yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada ulama. Nah, karena semacam ini ya jangan jauh-jauh dari ulama itu. Padahal anu sih mau ngaji dikiem. Mau ngaji dikiem, Masya Allah. Ribet. Dan zaman sekarang sudah mulai pengajian itu yang sukanya seremoni mungkin ya. Yang biasa rutinan itu mulai malas. Tapi kalau yang apa namanya PHBI, kalau ada selawatannya rame, udah dari mana-mana pada datang. Tapi rutinan di tajuk sendiri, di masjid-masjid sendiri gak pada datang. Padahal yang berkesinambungan dalam mencari ilmu itu yang begitu, yang di musola, yang di masjid, yang rutinan semacam itu yang berkesinambungan, ilmunya nambah lagi. Ya kan? Ya, yang seremoni juga bertambah sama. Tapi jangan tinggalkan kiai-kiai kampungnya. Jangan tinggalkan kiai-kiai ulama-ulama yang ada di kampungnya, yang buruk ngaji, yang rutinan, yang menggelar ilmu agama. Jangan tinggalkan. Karena banyak sekali difadilahnya. 2 surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang itu. Apalagi lebihnya begitu. Apalagi lebih jagung rong jam apa maning lebih mangan rong puluh apa maning lebih kan, mendengarkan 2 kalimat apa maning lebih, jadi lebih akeh maning. Kullu jannatin mislud dunya marrataini, dan setiap surga yang satu surga itu seperti dunia 2 kali lipat. Jadi oleh rong surga sing siji surga pun kaya 2 kali lipat dunia rong glondong. Nah, satu surga rong glondong enggo kita. Berarti namun loro berarti patang glondong. Dunia bruk modern kabeh. Ini dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu luar biasanya, begitu hebatnya, begitu istimewanya di sisi Allah positioning ulama dan orang yang mau dekat dengan ulama itu pada insyaallah. Maka ya pantas kalau misalkan mata kalau nanti mati kemudian taat kepada Allahnya picek, pantas. Kenapa? Jauh-jauh dari ulama. Kalau saya sih biasanya begini, kalau saya hatinya lagi bodol lah, bahasa gampang lagi bodol, lagi gak beres, kadang ada suusul, kadang ada marah, kadang ada agak benci sama orang, gak senang sama orang, maka
lemes gitu, kan lemes. Padahal nggak cerita, nggak apa hal yang terkait dengan hati saya ini, tapi ulama tahu. Ya. Nah, ini keluar biasaan daripada ulama. Wa an Ali karramallahu wajhah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, Sa'al Jibril an ashabil ilmi, kanjeng Nabi takon malaikat Jibril tentang ashabil ilmi. Faqala hum, siapakah ashabil ilmi? Jari Jibril, hum suju ummatika fid dunya wal akhirah. Jadi ulama itu kata Jibril, suju ummatika fid dunya wal akhirah. Apa? Jadi penerang, pemberi jalan, penyuluh umatmu di dunia dan akhirat, baik di dunia dan akhirat, ning dunia lan ning akhirat. Jadi sing nguruh dunia, sing nguruh akhirat ku ulama. Sing selamat ning dunia, sing pengen selamat ning dunia, sing pengen selamat ning akhirat, berarti kudu wong kang nguruh pribadi dunia, kudu wong kang nguruh pribadi akhirat. Wong kang nguruh ning dunia, wong kang nguruh ning akhirat itu ulama. Ya, dunia ini kan dengan berbagai macam pekeluhe, ya, dengan berbagai macam alatnya, kejelekannya, keburukannya, fitnahnya yang ada di dunia ini. Maka banyak sekali orang ketika di dunia dia tidak selamat. Kalau di dunia tidak selamat, bagaimana di akhirat? Dia tidak selamat. Dunia selamat, akhirat selamat. Dan yang tahu bagaimana menyelamatkan seseorang, yang tahu bagaimana menyelamatkan manusia di dunia sampai kepada akhirat, ulama. Nah, kalau sampai wal akhirah, sampai kepada akhirat, di sana ada sebuah makna bahwa ternyata di akhirat juga ulama masih membimbing bagaimana caranya supaya manusia ini masuk ke dalam surga. Berarti ada syafaat daripada ulama di sana. Ya tentunya ulamanya juga ada kriteria-kriteria sendiri. Maka paling tidak jangan pernah jauh dengan ulama. Nah, kalau saya ya ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang sudah saya yakini ilmuannya mutasil dengan kajian Nabi dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kajian Nabi, bahwa bergabunglah dengan mayoritas. Kalau mayoritas itu jauh daripada sebuah kesesatan yang sedikit-sedikit masih banyak kemungkinan untuk tersesat. Tapi yang mayoritas secara logika pun gak mungkin orang kebanyakan itu salah gitu. Jadi ikutilah yang terbanyak. Nah, di dunia ini yang terbanyak apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah yang terbanyak adalah di Indonesia. Dan di Indonesia yang terbanyak ahlus sunnah wal jamaahnya adalah Nahdlatul Ulama. Jadi kamus mancing itu ya bisa paling tepat. Jadi meluana itu insyaallah selamat. Tuba liman arafahu, maka bahagia bagi orang yang mengenal ulama. Padu kenal padu weruh ulama. Bahagia. Wal wailu liman ankarahu wa abghadahu. Dan celakalah bagi orang yang mengingkari ulama dan yang benci kepada ulama. Karena zaman sekian lagi usung wong pada fitnah ulama, pada ngeblesak-blesak ulama, pada kira-kira wong pada bidem bening ulama lagi digawe sengaja.
aja digawe amisan beli demen maning ning ulama. Cerdas, di wong-wonge kudu paham. Malah si kedebok gebe perlu. Lihatlah seseorang itu dengan nurani, saya kelihatan apa yang ada di dalam otaknya itu kelihatan apa. Seolah-olah tulus, seolah-olah paling benar, seolah-olah paling suci, nyatanya nggak punya ilmu, nyatanya nggak punya ketulusan. Malah nyalain ulama, kiai, nah ini. Masyaallah muslimin wal muslimat jazani Allah wa iyyakum. Nah ini. Jadi jangan pernah jauh dengan ulama. Dan ketika kita menimba ilmu, talabul ilmi, niat luru ilmu, sing umah makan luru ilmu, maka membentangi jago toritangi pengen luru ilmu, tangi mau iku dosa wis diampuran Gusti Allah. Maka sesuk omah lagi jago pengen luru ilmu lah ning madrasah, masjid, mushola, ngadeg dosa wis diampun. Apa maning sampai tekan meluan sampai peragat, terus dilokaken, terus ditulis sampai dengan malam. Hadirin. Wa ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ada satu hadis lagi. Wa ruwiya diriwayatkan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, "Man shalla sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi halqatil 'ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya." Dari Kanjeng Nabi sampai wong kang salat bersama jamaah atau berjamaah, kemudian setelah itu duduk di halaqah ilmi, di pertemuan pembahasan tentang ilmu, wasanya kalam Allah, dan di sana didengarkan kalam Allah, wa amila bihi, kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikannya itu di dalam majelis ilmu, Allah Ta'ala sittatasya, maka Allah akan menganugerahkan kepada orang tersebut paling tidak diberikan 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, rizki dari yang halal. Jadi Gusti Allah rezeki itu kadang-kadang halal, kadang haram, kadang subhan. Gusti Allah dari sumpai. Kadang halal, kadang haram, kadang subhan. Nah itu. Yang ngasih siapa? Ya Allah. Ya. Kita harus pusing. Misalkan kita diberikan rezeki oleh Allah dengan cara yang haram, harus pusing. Allah bilang jangan sampai haram, sampai syubhat jangan. Dan kita harus merasa pusing gitu. Yang repot pun nggak merasa pusing, nggak apa. Pasir kali, batu dipangani, bangunan dipangani. Insyaallah. Ini pusing beli apa orang. Tapi orang-orang yang tadi disebutkan, yang konsentrasi dalam urusan ilmu, insya Allah Allah berikan rezeki yang selalu halal. Yang kedua adalah wayanju min azabil qabri, maka Allah akan menyelamatkan orang tersebut daripada siksa kubur. Jadi dalam kuburan insya Allah tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'ta kitabahu biyamini, dan akan menerima kitab buku catatan amalnya, amal perbuatannya ketika di dunia kelak yaumil akhirah, ini dengan menggunakan tangan kanannya. Ini manusianya kok selesai dikumpulkan di alam mahsyar, ya kan? Yang pertama dibangkitkan dulu, setelah dibangkitkan dikumpulkan di alam mahsyar, setelah di alam mahsyar kemudian di yaumil mizan ditimbang, diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tadi disebutkan sholat ma'al jamaah, sholat dengan berjamaah, duduk dengan halaqah ilmu, mendengarkan kalam Allah,
dan mengamalkan apa yang disampaikan, maka orang yang semacam itu menerima buku catatan amalnya bisa dipastikan dengan menggunakan tangan kanannya. Kalau menggunakan tangan kanannya kan artinya masuk ke dalam surga. Tapi kalau menerima dengan tangan kirinya, dia tidak selamat. Mudah-mudahan masuk surga semua. Wa yamurru ala surati kalbarqil khatif, kemudian melewati suratul mustaqim, yang konon katanya suratul mustaqim itu tipisnya seperti rambut yang dibelah menjadi 7. Berarti kan tipis bisa tuh, ada tipis ku tambah landep. Ya tipis ku landep, dulu masalah yang landep. Contohnya adik, kalau semakin tipis itu semakin tajam. Suratul mustaqim itu landep, jadi ngeri. Begitu. Nah, tapi orang-orang yang semacam itu yamurru ala surati kalbarqil khatif, melewati suratul mustaqim itu seperti petir yang menyambar. Saking cepatnya jedar, petir kan belum stop. Hitungannya sekian detik, 0, sekian detik. Jadi temu-temu mancing suara. Wa yusharu ma'an nabiyyin, kemudian akan dikumpulkan bersama dengan para nabi. Istimewa sekali. Orang-orang yang konsen di dunia ilmu, yang mau belajar, yang mau mengajarkan, yang mengamalkan ilmu, yusharu ma'an nabiyyin, dikumpulkan bangsa para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan membangunkan bagi orang tersebut baitan umah fil jannah, ning jero swarga, kang umah mau min yaqutatin hamro'a, dari batu yakut yang berwarna merah. Ibe umah sing yakut warna merah, lahu arba'una baban, kang umah mau ana 40 lawang. Lawangnya 40. Warga gede dari dunia. Lawangnya 40. Umai dipakai umah siji, lawangnya 40. Bisa dibayangkan, lawangnya 40 berikan. Ini gambaran yang begitu luar biasa ya, kayak istana berarti kan. Harus kayak istana. Mungkin yang melebihi istana, yang melebihi lah pasti. Karena istana bikinnya dari tembok kan. Kalau ini dibikin dari yakutatin hamroa, batu yakut yang berwarna merah. Masya Allah. Jadi kebayang beda bisa. Karena langka, belum pernah bilang soalnya. Jadi angel bayangnya. Begitu luar biasanya Allah memberikan anugerah kepada orang yang alim, memberikan anugerah kepada orang yang mau mencari ilmu, yang duduk bareng dengan orang-orang yang menggelar ilmu. Banyak sekali didapat seperti itu. Jangan pada gelem, jangan pada gelem. Yang jadi kudunya berbeda semangat. Harusnya dalam urusan ilmu semangat. Zaman ini sing parek, sing aduh begitu. Baca kuali, sing aduh begitu, sing parek begitu baca. Nah, sing parek begitu. Jadi sing parek wis buat nambah rada nyebrang. Nah itu. Jadi banyak sekali keistimewaan yang didapat dari kita semuanya, orang-orang yang mau konsen dari urusan ilmu, khususnya ilmu agama. Pun semua kebawa saya dimulai dengan agung bermaafkan. Insyaallah pada pertemuan
minggu yang akan datang kita akan melanjutkan kitab Wasyatul Mustafa ini dengan pembahasan tentang wudu dan sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang disampaikan, karena ada sesuatu yang tidak berkenan di hati, maka mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita sekalian, kebahagiaan kepada kita sekalian, diberikan kemuliaan di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi